dua wudu, au tayammumani atau dua tayammum ala khotibin atas khotib dari hadati yang selalu berhadas. Ahaduma bermula salah satu dari wudu tadi khutbah ini untuk dua khutbah. Wal akharu dan bermula yang lain ba'dahuma adalah setelah wudu di sholat Jumatin adalah untuk sholat Jumat. Wa yakfi dan cukup wahidun satu wudu lahuma untuk Jumat dan khutbah li ghairihi untuk selain dari hadar. Seorang khotib itu syaratnya kan harus suci dari hadas. Khotib itu nggak boleh berhadas. Dia seperti orang sholat, karena ada satu riwayat yang mengatakan sholat Jumat itu dua khutbahnya itu ada sebanding dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat Jumat, 2 rakaat lagi ditambah dengan khutbah itu. Jadi 4 rakaat zuhur, yang 2-nya diganti dengan khutbah, seolah-olah seperti itu. Maka seorang khotib ketika dia khutbah, mulai dari awal dia khutbah itu Assalamualaikum naik ke mimbar, itu dia harus punya wudu atau bebas dari hadas. Nah, kalau ada khotib yang punya penyakit seperti tadi bagaimana? Untuk khotib yang punya penyakit seperti tadi, karena ini dua-duanya adalah ibadah fardu, maka dia harus 2 kali wudu. 2 kali wudu, jadi selesai dari khutbah, ya, Allah yang mudah tulisan maidal akimis sholat, si muadzinnya ini suruh qomat, tapi nanti saya wudu dulu, gitu, wudu lagi, untuk apa? Untuk sholat Jumat. Wajib 2 wudu, 2 kali wudu, yaitu yang wudu yang pertama untuk khutbah, 2 khutbah, dan wudu yang kedua yaitu untuk pelaksanaan sholat Jumat. Ini untuk imam atau untuk khotib yang memang selalu berhadas, punya penyakit tadi itu salis namanya. Tayamum juga gitu, sedikit disinggung di sini kaitannya dengan wudunya orang-orang yang punya penyakit itu, dia hanya boleh untuk satu ibadah fardu, khutbah dan sholat Jumat itu 2 ibadah, yaitu khutbahnya ibadah fardu, kemudian sholat Jumatnya juga fardu juga. Nggak boleh pakai satu. Demikian juga tayamum itu tidak bisa digunakan untuk 2 fardu. Nggak boleh. Antara maghrib sampai isya kan dekat waktunya. Sebelum maghrib, ya setelah azan maghrib kita tayamum. Nawaitu tayamum alis juga, ya saya tayamum untuk membolehkan sholat tayamum dia. Tayamum udah selesai sholat maghrib, ini tayamum yang untuk sholat maghrib nggak bisa dipakai buat sholat isya. Nanti sholat isyanya tayamum lagi, begitu masuk sholat isya harus tayamum lagi, dan syaratnya harus masuk waktu. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena begini, kalau nunggu atau kalau pakai tayamum yang dari maghrib, boleh jadi setelah dia tayamum maghrib jam 6.04 misalnya, boleh jadi setelah dia tayamum itu jam 6.30 atau jam 7 sebelum waktu isya hujan. Nah, kalau hujan nggak boleh tayamum lagi, maka dia harus wudu. Karena apa? Karena udah ada air. Syarat tayamum harus tidak ada air. Karena udah ada air, maka dia tidak boleh pakai tayamum. Antara lain hikmahnya seperti itu. Tayamum hanya boleh digunakan untuk satu ibadah fardu. Ya, sedangkan wudu, kalau wudunya wudu orang-orang normal yang sehat, boleh untuk satu wudu untuk beberapa ibadah fardu boleh. Tapi untuk pembahasan yang barusan, untuk orang yang punya penyakit BSR misalnya atau istihadah perempuan, maka dia satu wudu untuk satu ibadah fardu. Kemudian wayakfi wahidun, ya, wajibu alaihi wudu li kulli fardin, wajibu dan wajib alaihi atas daimul hadas. Wajiblah untuk orang yang punya penyakit selalu berhadas itu wudu li kulli fardin, untuk setiap ibadah fardu, kata tayamum seperti tayamum. Wa kadza, dan juga demikian wajib ghuslul farji, yaitu membasuh atau mencuci farji. Tahu farji? Farji itu kemaluan, ya, ghuslul farji. Wa idza lubut nabi, dan mengganti kapas allati bi famihi, yang ada di bibirnya farji. Farji kawan tadi? Nah, itu ada bibirnya.
Ada yang bibirnya lebar, ada yang bibirnya kecil. Kalau laki-laki bibirnya kecil, ya itu di fam, itu namanya famul farji, itu harus dibersihkan. Wal isobati, dan juga mengganti ini atopnya idal utang, wal isobati, dan pembalut perbannya isobati, bukan asobat tapi isobah perban. Wa ilam tazal, dan meskipun tidak berubah isobah tersebut, tidak bergerak an maudiha, dari tempatnya isobah. Titik. Bukan hanya wajib setiap waktu dengan wudhu yang baru, bukan, tapi ketika masuk ibadah waktu sholat, misalnya udah azan termasuk sholat asar nih, maka wajib juga mencuci pipisnya, itu dicuci dulu ya, jadi cebok lagi, kemudian diganti tadi. Kalau misalnya pakai celana dalam, diganti celana dalamnya. Kalau misalnya pakai kapas, diganti kapasnya. Kalau pakai pembalut, diganti pembalutnya. Untuk orang yang seperti itu yang punya penyakit harus diganti, itu wajib. Meskipun kelihatannya ini gak apa-apa nih, gak ada yang keluar, tetap harus ganti. Karena memang sudah adatnya dia atau kebiasaannya dia itu adalah daimul hadas, atau terus berhadas dan terus keluar, maka harus diganti. Naam. Wa ala nahwi salisin, dan wajiblah bagi semisal orang yang biasa tadi, mubadaratun, bersegera, bisolati, segera bisolati, melaksanakan sholat. Kalau akhara, dan jika mengakhirkan dari hadas atau salis tadi, limaslahatiha, untuk maslahatan sholat, kan tidori jamaatin, seperti menunggu jamaah, atau jumatin, seperti jumat, atau akharat, atau mengakhirkan, atau ukhirat, atau diakhirkan sholat tadi, an awalil wa illala adanya wa in ukhirat, dan meskipun diakhirkan sholat tadi, an awalil waktu, dari permulaan waktunya, wa gatihabin, dan seperti pergi ila masjidin, ke masjid. Kalau seperti itu bagaimana? Lam yadurrahu, maka tidak memadoroti atau tidak apa-apa, tidak berbahaya, hu akan salis. Beda dengan orang sehat. Kita ini misalnya wudhu sholat maghrib, selesai ngaji, sampai udah selesai ngaji, ngajar ya, udah selesai ngajar, ngopi-ngopi misalnya, ngopi-ngopi nggak batal tuh wudhunya. Ya, ada yang mau beliin martabak juga boleh, nggak batal. Di kantor serta beli nggak batal. Habis itu sholat isya langsung sholat boleh dengan wudhu yang maghrib. Dengan wudhu yang maghrib itu boleh langsung sholat isya. Terus kalau mau waktu masuk isya misalnya dia nggak langsung sholat, nanti dulu nih masih ada tamu, dia belum selesai urusannya, ditunda nanti boleh juga. Untuk orang yang sehat boleh seperti itu. Tapi untuk daimul hadas, untuk orang yang sering atau senantiasa berhadas, punya penyakit seperti tadi, nggak boleh tunda-tunda sholat, nggak boleh. Kalau kita misalnya yang sehat ini habis sholat isya misalnya, karena isya waktunya masih panjang, asal nggak batal aja wudhunya, boleh tunda-tunda. Tapi untuk daimul hadas, untuk orang yang beser misalnya, ya dia terus keluar, nggak boleh tunda-tunda sholat. Semakin dia tunda, semakin lama dia tunda sholat, maka semakin menumpuk itu najisnya ya. Jadi nggak ada dispensasi atau nggak ada sesuatu yang bisa dimaafkan untuk orang-orang yang seperti ini, yang punya penyakit seperti ini. Ada nggak kira-kira ini sehat semua ya? Iya, udah pada swab lah yang itu, swab bukan itu urusannya. Ini salis ini beser. Kalau kita misalnya sehat-sehat nggak apa-apa kita tunda-tunda. Tapi kalau misalnya punya penyakit beser ini, maka nggak boleh menunda. Begitu selesai wudhu, udah masuk waktu sholat, langsung sholat. Begitu selesai wudhu, udah masuk waktu duha, langsung duha. Nggak boleh nyambi yang lain-lain, nggak boleh. Nah, bagaimana kalau kira-kira ditunda atau pelaksanaan sholatnya itu nanti dulu, ditunda-tunda, tapi nggak disegerakan, maksudnya tidak disegerakan. Tapi untuk kemaslahatan sholat, kalau untuk kemaslahatan sholat boleh.